Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Melawan Kejahatan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 39. Kata Yesus, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius bab 5 secara khusus memperlihatkan kepada kita bahwa ada yang masih kurang dalam kitab Taurat, sehingga perlu disempurnakan oleh Yesus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Dari ajaran Yesus ini, kita setidaknya belajar 4 hal. Pertama, tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Ajaran Yesus untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan bertolak belakang dengan kebiasaan orang-orang Israel yang suka perang. Atas nama agama dan keamanan, orang Israel tidak segan-segan membunuh bangsa lain. Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang Yesus ajarkan adalah berkaitan dengan baju. Yesus berkata, kalau ada orang yang mengadukan kita karena menginginkan bajumu, maka serahkanlah juga jubahmu. Dari sini kita melihat ajaran Yesus yang berbeda dengan yang lain. Perkataan Yesus agar kita menyerahkan pakaian dan jubah kita bukanlah sebuah teori atau hanya sekedar asal-asalan, sebab Yesus sendiri telah memberikan kepada kita sebuah bukti dan contoh. Kita ingat ketika Yesus mengalami kesengsaraan dan dipaku pada kayu salib, di mana pakaian Yesus diambil oleh serdadu-serdadu. Tidak hanya pakaian yang Yesus berikan, tetapi juga jubahnya Yesus berikan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur yang berbunyi, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Bagi sebagian orang ini mungkin termasuk ajaran yang tidak sehat, tidak masuk akal, atau terkesan sedikit gila. Saudara-saudari terkasih, hal ketiga yang Yesus ajarkan lewat bacaan Injil hari ini adalah mengenai perjalanan. Yesus berkata, jika ada yang memaksa kita berjalan sejauh 1 mil, maka berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. 1 mil sama dengan 1,6 kilometer. Maka
Kalau kita berjalan 2 mil itu artinya kita berjalan bersama orang itu sejauh 3 kilo 200 meter. Perjalanan 3 kilo lebih ini mungkin tidak terlalu jauh. Namun, kalau berjalan di Israel yang gersang dan tandus, tentu jarak 3 kilo lebih menjadi berat, panas, dan melelahkan. Tetapi intinya adalah kita membuat orang lain bahagia. Ternyata untuk membuat orang lain bahagia, kita harus mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Para algojo atau serdadu yang memukul dan menyalibkan Yesus mungkin merasa bahagia bahwa mereka bisa memukul dan berbuat apa saja atas tubuh Yesus. Mereka tidak peduli sakit dan luka yang dialami Yesus. Tidak cuma luka fisik, tapi juga luka batin. Mereka melakukan semua itu tentu saja untuk menyenangkan atasan atau pemimpin mereka yang tidak suka dengan Yesus. Maka di atas kayu salib Yesus melepaskan semua luka-luka itu dengan mengampuni para algojo dan serdadu, sebab mereka hanya orang suruhan. Saudara-saudari terkasih, hal keempat yang Yesus ajarkan adalah memberi kepada yang meminta dan tidak menolak orang yang mau meminjam. Ajaran Yesus ini mendorong kita tidak pelit. Kita disadarkan bahwa semua yang kita miliki merupakan anugerah Allah. Bahkan hidup kita pun anugerah dari Allah yang Maha Kasih. Selain mengajarkan kepada kita agar tidak pelit, perkataan Yesus untuk kita memberi kepada yang meminta dan tidak menolak orang yang mau meminjam bertujuan menjauhkan orang yang meminta dan orang yang meminjam dari kejahatan. Contoh sederhana, ada seseorang yang mau meminta makanan kepada kita dan kita sebenarnya memiliki makanan yang lebih. Namun, kita tidak memberikannya dengan banyak alasan. Akibatnya, orang itu pergi dalam keadaan lapar. Dari keadaan lapar, orang itu bisa berubah jadi marah. Dan jikalau orang yang tadinya meminta secara baik-baik sudah dalam keadaan lapar dan marah, maka orang itu bisa saja melakukan suatu kejahatan maupun tindakan kekerasan kepada kita atau keluarga. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk melawan semua kejahatan dengan kebaikan dan kasih seperti yang telah Yesus lakukan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami melawan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang terkadang tidak mampu mengendalikan diri sehingga ikut berbuat jahat. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.